Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Kali ini Indonesia Marina Shipyard, di mana kapal-kapal kita sedang mengedok sekarang ini. Sambil mengedokkan kapal-kapal kita, marilah kita mempelajari, mempersiapkan kapal kita dalam Triple SCL atau singkatan dari ISCOT Ship Shore Safety Checklist. Adalah daftar periksa yang bisa membahayakan kapal-kapal kita, Kegiatan apa, checklist apa yang harus kita penuhi agar kita ini tidak membahayakan kapal yang kita operasikan. Itu di dunia ini dikenal dengan nama SSSCL. Kadang-kadang kita sudah mengoperasikan kapal, tanker, katakan gas atau jenis kapal lain, tetapi kita tidak pernah mendengar itu apa itu namanya SSSCL. Kali ini saya akan berbagi apa itu namanya Ship Shore Safety Checklist. Ship Shore Safety Checklist ini biasanya dipertanyakan, terutama kepada perwira-perwira kapal, ABK kapal, ABK dan perwira kapal ini apakah dia memahami apa itu daftar periksa, katakan loading, unloading kepada atas muatan-muatan kapal, Pertanyaannya biasanya sederhana, auditor ini. Apakah para perwira kapal dan ABK menyadari akan persyaratan daripada ISCOT Ship Shore Safety Checklist? Kalau dia tidak menyadari pentingnya daripada daftar periksa tersebut, tentunya perlu diberikan catatan observasi bahwa kapal ini tidak safety. Karena apa? Karena perwiranya, ABK-nya tidak aware, tidak menyadari. Tentang apa? Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam daftar periksa tersebut. Apakah ketentuan daftar periksa dipatuhi apa enggak sama ABK, sama kru? Kalau enggak ya tidak memenuhi keselamatan kapal itu. S3CL ISCOT ini dapat digunakan sebagai alternatif daftar periksa yang disediakan oleh terminal. Katakan terminal tidak mempunyai daftar periksa, checklist, maka kapal bisa menyodori, ini loh daftar periksa saya kepada terminal tersebut. Misalnya di Pertamina tidak ada daftar periksa, boleh kita itu memberikan daftar periksa kepada terminal. Operator, yang memiliki standar yang setara. Kalau ada operator yang tidak punya standar yang setara, operator itu yang dimaksud dengan operator itu adalah pemilik kapal loh. Jadi selama ini jangan dikira pemilik kapal itu beda dengan operator. Sebenarnya operator itu ditunjuk oleh pemilik kapal. Makanya operator itu sebenarnya perusahaan pelayaran pemilik kapal. Jadi daftar periksa ini harus diketahui
oleh para perwira kapal dan para ABK kapal. Nah, di dalam daftar periksa itu ada namanya huruf A, ya. Kode huruf A biasanya dimasukkan di sini. Ini ada kode huruf P, R, 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 R. Nah, misalnya kita isi A ini. A, ya. Ini salah satu daftar periksanya. Huruf A itu kepanjangan daripada agreement atau perjanjian atau semacam mendapatkan kesepakatan, ya. Ini ya. Terhadap item dalam daftar periksa dan menunjukkan bahwa persetujuan suatu prosedur harus dibuat dalam kolom keterangan. Katakan ini A, kita isi A, maka kita kasih keterangannya disetujui, diizinkan, agree. Di sini ada keterangan. Dan dikomunikasikan dalam bentuk lain yang dapat diterima. Ya, misalnya suatu perusahaan ternyata dia menjalankan satu prosedur ini. Ya, prosedur A. Maka produser Z lah misalnya, ya. Kita isi A, oke. Agreement, agree. Kasih catatan, ya, di sini. Biasanya ini para pemeriksa, ya, pemeriksa kapal, bisa inspektor, bisa surveyor, bisa auditor, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan semua, lanjut bagaimana kalau P? Ya, tadi ini kan ada P, ya, ada namanya P. Ini misalnya ini P, ya, ini P. Nah, P itu apa? P itu ternyata istilahnya permission, mendapatkan permission atau bahasa Indonesia diizinkan, ya, diizinkan. Menunjukkan bahwa dalam hal jawaban negatif, operasi tidak boleh dilakukan tanpa izin tertulis. Jadi kalau kita membaca misalnya ada safe access antara kapal dan pelabuhan. Ada, tapi kita isi P, ya. Maka itu adalah mendapatkan izin dengan catatan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tidak boleh dilakukan tanpa izin dengan pihak berwenang. Jadi P itu artinya harus mendapatkan izin daripada pihak yang berwenang itu. Nah, lalu R. R itu apa? R itu artinya recheck atau pemeriksaan ulang, diperiksa kembali. Hal-hal yang harus diperiksa ulang dalam selang waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak bisa diperiksa kembali. Misalnya ini, semua kargo tank udara-udara yang ada di kargo tank ini at positive pressure, dari tekanannya positif dengan oksigen konten sekitar 8% atau lebih kecil dari volumenya. Ternyata diisi R. Ya, ini bisa diisi P, bisa diisi R waktu ini, misalnya ini. Kalau di R artinya nantinya diperiksa ulang, ya, diperiksa ulang. Makanya di dalam checklist itu, kalau kita memeriksa R, maka tetapkan periodenya. Berapa lagi, kapan lagi diperiksa ulang. Itu. Kawan-kawan semua, S3CL ini harus mengkonfirmasi bahwa item-item yang diperiksa ulang pada interval yang disepakati benar-benar, jangan molor, ya. Misalnya sudah ditulis ulang, ternyata disepakati molor, maka ini nggak boleh, ya. Itu namanya tidak konsisten,
ya, tidak konsisten. Nah, kalau kapal-kapal yang terkait hal-hal yang mudah terbakar itu biasanya kita ambil contoh yang paling bahaya yaitu merokok, ya. Jangan menghukumi suatu kapal, jangan menghukumi suatu perusahaan pelayaran dengan memberikan observasi jika perwakilan darat tidak menandatangani pemeriksaan ulang secara berkala. Misalnya R, terus dikasih catatan observasi, jangan. Karena masih ada kesempatan bahwa manajemen di pusat itu akan merespon, ya, dengan cepat jika kapal telah menyelesaikan areanya dengan benar. Jadi dia akan mengecek kembali. Ditulis di sini biasanya. Dilarang merokok, dilarang menyalakan korek api, ya, korek api. Korek api macam-macam, ada yang elektrik, ada yang sekali pakai, ada yang korek api biasa, ya, itu pakai cas, itu matches, ya, itu atau apa yang istilahnya itu. Nah, kriteria berikut ini harus dipenuhi dalam pemilihan tempat merokok. Jadi tempat-tempat merokok mana yang tidak boleh. Buatlah stiker-stiker dilarang merokok di beberapa tempat. Jangan ragu-ragu. Kalau itu berbahaya kebakaran, segera tempel dilarang merokok. Dilarang merokok, dilarang menyalakan korek api, dilarang merokok, dilarang menyalakan korek api. Dimanapun, ya, dimanapun tempat-tempat itu yang kira-kira membahayakan, maka tempatkanlah itu. Apalagi bila ada muatan minyak, ya. Apalagi bila ada lagi transfer, ya. Jadi ada transfer muatan, ya. Atau tangki muatan bebas dari gas. Harus ada tangki balas yang bebas dari gas. Jangan dikira tangki balas itu tidak ada gas. Kadang-kadang bercampur dengan air yang bercampur minyak. Di situ ada mengeluarkan gas. Perlu ada pembersihan gas lembab, ya. Perlu ada pembebasan gas. Perlu ada pembersihan tangki, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan itu dan berpotensi itu, berikan tulisan dilarang merokok, dilarang menyalakan korek api, ya. Tempat merokok harus dibatasi, ya. Di dalam checklist tersebut, tempat merokok harus dibatasi pada lokasi akomodasi saja. Boleh, pelaut-pelaut kadang-kadang tidak bisa menahan rokok, ya. Ada pelaut yang tidak boleh. Ada yang kapal itu dilarang merokok sama sekali. Boleh, tergantung dari SMK-nya. Ya, kalau toh pun harus ada yang membawa rokok, maka tuliskan di tempat-tempat tertentu dilarang merokok. Kalau toh boleh diperbolehkan, hanya boleh di lokasi akomodasi, ya. Tempat merokok tidak boleh memiliki pintu. Maksudnya apa? Masih tanda tanya. Atau lubang yang terbuka langsung ke geladak terbuka. Jadi nggak boleh ada kapal yang ada ruang akomodasi di mana menghadap kepada ruang geladak terbuka dan pintunya terbuka menghadap ke geladak terbuka tersebut. Ini dilarang. Tidak boleh sama sekali sesuai dengan ISGOT, ya. Terutama SSSGL. Perlu dicatat demikian. Kawan-kawan semua, perlu diperhatikan kondisi yang mungkin menunjukkan bahaya seperti
adanya indikasi gas minyak bumi ya. Kita habis mengambil gas dari minyak bumi, kondisinya luar biasa, terutama saat adanya angin kencang. Ya, angin kencang itu akan membawa gas ya. Gas itu yang tadinya pintunya tidak menghadap ke geladak, begitu ada angin kencang, maka gasnya itu mengarah ke arah ruang superstructure dan melewati akomodasi di mana pintunya terbuka, ada lubang, ada pintu yang mana di dalamnya ada orang merokok, dan itu mengakibatkan kebakaran. Terutama pada saat operasi dilarang sama sekali untuk menyalakan api, merokok, meskipun ada di ruangan akomodasi. Baik kawan-kawan, di tempat yang merokok di lingkungan, semua lubang harus tetap tertutup. Makanya ada exhaust ya, ada namanya exhaust. Di semua tempat merokok harus lubangnya tertutup, pintunya tertutup, termasuk pintu-pintu ke lorong harus tetap tertutup ya, kecuali saat digunakan dibuka sebentar lalu ditutup itu di dalam ship shore safety checklist ya. Kawan-kawan semua, sementara kapal tanker yang ditambah di terminal meskipun tidak operasi sedang berlangsung, merokok hanya diperbolehkan di area merokok yang ditentukan saja, atau setelah ada kesepakatan sebelumnya secara tertulis antara penanggung jawab dan perwira terminal di akomodasi tertutup lainnya. Sambil kita melakukan pengodokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita belajar mengenai ISCOT Ship Shore Safety Checklist. Kawan-kawan semua, bila sambungan atau pipa, koneksi, selang, manifold, dan lain sebagainya, saat bongkar muat, ya, bongkar muatan, memuat muatan, buritan, lewat buritan, sedang digunakan, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa tidak diperbolehkan merokok di setiap akomodasi. Kalau ada loading unloading di daerah buritan, itu dipastikan tidak boleh, jangan sekali-sekali. Tidak diperbolehkan merokok di setiap akomodasi dan ruangan yang pintu atau lubangnya terbuka ke geladak tempat manifold ya. Geladak di mana tempat manifold itu ada. Kawan-kawan semua, tentunya merokok itu berbahaya. Sebaiknya pada saat merokok tidak dilakukan di atas kapal. Menyalakan korek api juga tidak dilakukan. Korek api pengaman atau pemantik korek api listrik tetap yang disebut dengan type mobile harus disediakan ya di lokasi merokok yang disetujui. Ini menjadi catatan. Semua korek api yang digunakan pada kapal tanker harus dari jenis yang safety. Jadi yang benar-benar safety, jangan yang tidak safety. Yang kayak apa itu? Wah, itu nanti pada sesi tersendiri kita membahas korek api yang safety. Korek api tidak boleh dibawa di dek. Nah, di tempat dek itu jangan sekali-kali ngesai ya, mengesai korek api. Atau di tempat lain di mana gas minyak bumi dapat ditemukan. Pokoknya ngesai korek api dilarang di atas kapal. Penggunaan rokok elektrik misalnya vape yang sekarang ini terkenal, itu sebenarnya
pemberlakuannya sama dengan rokok biasa ya. Itu namanya sama saja rokok listrik maupun rokok elektrik. Penggunaan pemantik mekanis yang rokok baik korek jres itu kan, atau pemantik portable dengan sumber pengapian listrik itu dilarang di atas kapal ya, dilarang di atas kapal. Pemantik sekali pakai akan mendatangkan atau menghadirkan risiko yang signifikan sebagai sumber api atau pengapian yang tidak terkendali. Kawan-kawan semua, sifat fisik tidak terlindungi dari mekanisme penghasil ya, mekanisme penghasil percikan. Jangankan korek api, logam dengan logam juga bisa mengakibatkan percikan. Memungkinkan mereka tersebut, logam dengan logam apapun ya, untuk dengan mudah diaktifkan secara tidak sengaja ya. Jadi hal-hal yang tidak disengaja bisa mengakibatkan timbulnya percikan itu kita hindari ya. Terus membawa korek api melalui terminal harus dilarang ya. Membawa korek api melalui terminal biasanya ada pemeriksaan siapa yang membawa korek api, itu dilarang. Hukuman berat dapat dikenakan berdasarkan regulasi terminal tersebut, regulasi kapal, bahkan regulasi pelabuhan besar ya, atas ketidakpatuhan. Ini sebagaimana dicantumkan dalam salah satu klausul di dalam ISKOD pasal 4.2.2.4 ya. Nah, bagaimana halnya dengan asbak? Asbak harus dari jenis yang dapat padam sendiri ya. Ada namanya asbak sarang lebah ya, sarang lebah yang tertutup, begitu ini bisa mati sendiri. Jadi bisa bukan asbak biasa. Jadi jangan menaruh asbak biasa yang ditaruh di kapal, artinya yang bisa padam sendiri. Demikian kawan-kawan semua sajian sharing singkat dari Indonesia Marina Shipyard, kalangan kapal yang ada di Kota Gresik, yang berbagi perihal ISKOD, yaitu Shipshore Safety Checklist atau kita kenal dengan SSSCL ya, terkait dengan kegiatan merokok, menyalakan api, nyumet rokok, asbak, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh di atas kapal ya. Itu kalau toh pun boleh, aturannya seperti yang kami sebutkan, ada di ruangan akomodasi. Ruangan akomodasinya harus tertutup, nggak boleh ada lubang, nggak boleh ada pintu terbuka, nggak boleh menghadap geladak. Itu semua harus kita perhatikan. Adanya gas-gas dari tangki, misalnya kalau pada saat kita loading unloading, adanya pembersihan tangki, adanya gas yang terperangkap di dalam tangki balas, itu juga berbahaya. Kode-kode yang dimaksud dengan kode P itu adalah permission, kode A itu adalah agreement, kode R itu adalah recheck ya. Recheck itu adalah harus diperiksa ulang. Kalau kita memberikan kode R dalam pemeriksaan, maka pada kurun waktu tertentu kita lakukan pemeriksaan ulang. Bila pada saat kita kasih kode P, maka artinya bahwa operasi tidak boleh dilakukan tanpa seizin daripada pihak berwenang P ya. Sedangkan A adalah agreement, mendapatkan persetujuan suatu prosedur dan dibuat di dalam kolom keterangan dari daftar periksa
dikomunikasikan dalam bentuk lain yang dapat diterima, ya. Biasanya prosedurnya ada itu. Nah, ini ada di dalam pelabuhan maupun ada di kapal. Makanya dua-duanya harus mempunyai safety checklist. Demikian kawan-kawan, sharing singkat dari saya, Saifuddin Tahir. Semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.